Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah ucapan dari Daud ketika dia dibawa ke hadapan Raja Saul. Dan pada waktu itu, bangsa Israel sedang berperang menghadapi bangsa Filistin, saudara. Nah, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah belajar dari kehidupan Daud. Kita akan sama-sama mempelajari kehidupan Daud, mengapa dia menjadi seorang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari kehidupan Daud sangatlah menarik untuk dipelajari. Dan kalau Anda mempelajari kehidupan Daud, kehidupannya sangatlah memberkati. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud, saudara. Yang pertama, Daud ini adalah seorang seniman. Ya, dia adalah seorang penulis puisi yang sangat luar biasa. Kalau Anda membaca kitab Mazmur, sebagian besar dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud, saudara. Dan kitab Mazmur ini disebut juga kitab puisi. Ya, kalau Anda belajar teologi ya, diajarkan bahwa ada kitab-kitab yang masuk kategori kitab puisi, ya. Ada kitab Amsal, ya. Itu adalah kitab puisi. Kitab Kidung Agung, ya. Itu masuk kategori kitab puisi, dan juga kitab Mazmur, saudara. Ya, kenapa disebut kitab puisi? Karena isinya yang seperti puisi, saudara. Ya, jadi yang pertama, Daud ini adalah seorang seniman, saudara. Yang kedua, Daud juga adalah seorang pemusik, ya. Dia adalah seorang pemain kecapi yang handal. Ya, dia bukan seorang pemain kecapi biasa, tetapi dia adalah seorang pemain kecapi yang diurapi oleh Tuhan, saudara. Dan dicatat di dalam Alkitab, ketika Daud memainkan kecapi, maka roh jahat yang ada di Saul mengundurkan diri atau pergi dari Raja Saul, saudara. Dan pada waktu itu Raja Saul merasa nyaman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada kuasa di balik pujian dan penyembahan kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda mempelajari tentang kuasa di balik pujian dan penyembahan, ada kuasa yang besar di balik pada waktu umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Makanya pada waktu Anda memuji Tuhan, mari kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terfokus kepada Tuhan. Ya, karena ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan, baik itu pada waktu Anda memuji dengan menggunakan musik atau pada waktu Anda menyanyi di hadapan Tuhan, ada kuasa yang besar. Ya, saya ingat saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemain tamborin. Bisa dikatakan pemain tamborin ini adalah pelopor dari pelayanan tamborin di Indonesia. Dia adalah Margaret Yap, ya, berasal dari Singapura, ya. Dia yang pertama-tama kali membawa pelayanan tamborin di Indonesia, sudah tahu tamborin, orang yang suka bermain rebana itu, ya. Nah, Margaret Yap ini pada waktu dia memainkan tamborinnya, maka terjadi mujizat, saudara. Orang-orang yang diikat oleh roh jahat itu terlepas. Orang yang sakit mengalami kesembuhan. Luar biasa, saudara. Bahkan saya pernah mendengar ada pemain drum ya di sebuah gereja. Ketika dia mulai menabuh drumnya, maka terjadi sesuatu di gereja itu. Orang yang sakit mengalami kesembuhan. Orang yang terikat oleh roh jahat dilepaskan. Kenapa? Karena ada kuasa di balik pujian dan penyembahan, saudara. Ya, nah, Raja Daud dia adalah seorang pemuji, ya. Dia memuji Tuhan dengan musik, ya, dengan kecapi. Bahkan dia bernyanyi, dia bermazmur bagi Tuhan, ya.
Yang ketiga, Daud adalah seorang panglima perang. Ya, dia adalah seorang panglima perang yang gagah perkasa, saudara. Ya, dia tidak terkalahkan di setiap pertempuran yang dihadapi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Kalau Anda membaca tentang kehidupan Daud, karirnya dimulai dari seorang pembawa senjata dari Raja Saul, saudara. Ya, dia hanya bawa senjata kemana Raja Saul pergi. Ya, tetapi karena dia setia, akhirnya dia dipromosi menjadi seorang panglima dari kerajaan Israel, saudara. Ini luar biasa, ya. Pada waktu dia setia perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar setia kepada perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan engkau pasti akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar di dalam hidupmu. Yang keempat, Daud ini adalah seorang raja. Wah, luar biasa, ya. Serbayangkan, dia adalah seniman, dia adalah pemusik, ya, dia seorang panglima, dia adalah seorang raja. Ya, komplit banget kayaknya kalau kita lihat Raja Daud ini, ya. Dia adalah raja yang terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Ya, di zaman Raja Daud lah, maka daerah-daerah yang tadinya belum direbut oleh bangsa Israel bisa direbut oleh bangsa Israel. Karena kita ingat pada waktu Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, belum semua daerah Kanaan itu direbut oleh Yosua. Nah, di zaman Raja Daud inilah semua daerah-daerah itu direbut oleh Raja Daud. Makanya kalau Anda melihat di bendera bangsa Israel atau negara Israel, itu ada David Star, ya, atau bintang Daud. Ini untuk sebagai tanda penghargaan atau penghormatan kepada Raja Daud, saudara. Karena orang ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin, ya. Dan kita kembali pada pembacaan kita. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari cerita tentang ketika Daud berkelahi melawan Goliat, saudara. Ya, saya percaya cerita ini sudah tidak asing bagi kita. Kita sudah dengar cerita ini mungkin sejak kita masih di sekolah minggu. Kita semua udah dengar cerita ini, ya. Bagaimana Daud yang kecil, dia harus menghadapi Goliat yang seperti raksasa, saudara. Ya. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab dijelaskan ketika orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin, Daud disuruh oleh bapaknya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang pada waktu itu adalah prajurit Israel, saudara. Yang pada waktu itu adalah tentara dari Israel. Dan ketika dia tiba di medan pertempuran, dia melihat ada seorang tentara Filistin yang mengintimidasi orang Israel dengan perkataannya. Berhari-hari Goliat mengintimidasi tentara Israel. Dan tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang berani menghadapi Goliat, saudara. Ya, 40 hari lamanya dia mengintimidasi bangsa Israel. Sampai Daud tiba di medan pertempuran. Dan ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Goliat, dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan Allah yang hidup? Ya, dan apa yang dikatakan atau diucapkan oleh Daud ini didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Dan akhirnya singkat cerita dia dibawa ke hadapan Raja Saul. Dan dia adalah seorang yang berani menghadapi Goliat pada waktu itu. Dan kata-kata ini yang tadi baru kita baca, 1 Samuel 17 ayat 37 itu, ini diucapkan oleh Daud ketika dia ada di hadapan Raja Saul. Kalau kita merenungkan ucapan yang dikatakan oleh Daud, ini adalah sebuah ucapan yang mengandung makna yang sangat dalam, saudara. Ini sebuah ucapan yang mengandung arti yang sangat dalam, saudara. Ya, dan dari perkataannya ini kita bisa mengetahui siapa Daud dan bagaimana kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kenapa dia bisa disebut seorang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, Daud adalah seorang yang beriman.
Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari perkataannya di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 tadi. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, dengan perkataan ini, itu artinya dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Pada waktu ada situasi, tantangan yang harus dia hadapi di dalam hidupnya, dia selalu percaya ada Tuhan yang siap untuk menolong dia. Dan memang orang benar itu hidup karena percaya. Amin. Ya, kita hidup karena percaya. Kita berjalan di dunia ini karena percaya. Kita menjangkau masa depan kita juga karena dengan iman kita, saudara. Dengan kepercayaan kita. Kita menjangkau semua janji-janji Allah itu dengan iman. Dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau mau berkenan kepada Tuhan, engkau harus hidup dengan iman. Haleluya. Nah, perkataan Daud ini adalah kata-kata iman. Kata-kata iman adalah kata-kata kemenangan, saudara. Karena orang percaya memang ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi pecundang. Walaupun pada waktu itu, Daud belum melihat kemenangan. Dia pun juga menghadapi Goliat. Tetapi dia percaya Tuhan sudah memberikan kemenangan kepadanya. Ini adalah iman. Dan memang kalau kita lihat, iman daripada Daud ini menjadi kenyataan. Dia akhirnya bisa mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat. Sesudah itu, saudara. Ya, saudara, perkataan yang keluar dari mulut kita ini sangat penting. Karena akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21, dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kehidupan kita itu tergantung dari perkataan kita. Ya, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita, oleh perkataan kita, oleh ucapan yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, pada waktu kita berkata-kata, kita harus hati-hati dalam berkata-kata, saudara. Jangan engkau berkata-kata yang perkataan-perkataan kekalahan keluar dari mulutmu. Maka suatu saat pasti itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau terus mengatakan perkataan kekalahan, perkataan kegagalan, ya, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Tapi mari kita menguasai pada waktu kita mengucapkan sesuatu. Kita menguasai lidah kita, mulut kita. Sehingga perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan janji-janji Allah yang keluar dari mulut kita. Dan saya percaya, perkataan iman itu adalah perkataan-perkataan kemenangan. Dan kalau kita sering memperkatakan janji-janji Allah dalam hidup kita, maka kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Contoh yang lain kalau kita lihat adalah kehidupan daripada Yosua. Yosua ini Tuhan memberikan perintah kepada dia supaya dia selalu memperkatakan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Kalau dia mau berhasil dan beruntung, kita bisa baca itu dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ya, jadi kita lihat dalam firman Tuhan ini dijelaskan kalau Yosua mau keberhasilan mengikuti dia dan keberuntungan mengikuti dia, dia harus selalu memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Baru dia akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan ini berbicara berjalan di dalam kemenangan. Kalau dia mau menang di dalam hidupnya, dia harus mentaati setiap firman yang Tuhan katakan kepadanya. Dan hidup di dalam firman itu. Oleh karena itu, saudara, sangat penting sekali kita memperkatakan firman Allah di dalam hidup kita. Sangat penting sekali kita memperkatakan janji-janji Allah dalam hidup kita.
Di dalam Alkitab ini berisi begitu banyak janji-janji Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita mulai memperkatakan janji-janji Allah itu dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam hidup kita, saudara. Ya, dan saya percaya janji-janji Allah itu akan menuntun kita kepada kemenangan. Karena memang kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi pecundang, saudara. Dan yang kedua, kita hanya akan fokus kepada 1 Samuel 17 ayat 37, saudara. Karena dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar banyak tentang siapa itu Raja Daud. Ya. Yang kedua, Raja Daud adalah seorang yang sangat mengenal siapa Allahnya. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ketika dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya, Daud sangat mengenal Allahnya. Allahnya adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan dia, saudara. Dia tahu Tuhan akan menyertai dia. Tuhan adalah Allah yang setia. Ya, dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Karena dia tahu siapa Tuhannya, dia kenal siapa Tuhannya. Pada waktu dia masih menggembalakan kawanan domba dan kambing dari ayahnya, dia melihat penyertaan Tuhan. Pada waktu ada binatang buas yang coba mengganggu kawanan kambing dan dombanya, ya, dia melihat Tuhan menolong dia, ya, sehingga dia bisa mengusir semua binatang buas yang akan mengganggu domba-dombanya, saudara. Ya, demikian juga yang akan terjadi kepada Goliat, saudara. Dia percaya sebagaimana Tuhan menolong dia pada waktu yang sudah-sudah, Tuhan pasti akan menolong dia pada waktu dia harus menghadapi Goliat. Ya, nah dia bisa berkata seperti ini karena dia mengenal siapa Tuhan. Dia mengenal siapa yang dia sembah, saudara. Pengenalan akan Tuhan akan menentukan hidup kita. Apakah kita akan hidup berkemenangan atau tidak? Ya, kalau engkau tidak kenal siapa Tuhan yang engkau sembah, maka bisa dipastikan engkau akan berjalan di dalam kegagalan. Ya, karena engkau tidak kenal siapa dia. Ya, tetapi kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, saya percaya engkau akan berjalan di jalan-jalan kemenangan. Nah, bagaimana Daud bisa mengenal Tuhan? Karena dia mempunyai waktu, dia menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, dia mempunyai waktu untuk berdoa, dia punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, dia mempunyai waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua dia sediakan waktu. Ya, kalau Anda membaca di dalam kitab Mazmur 119, dikatakan di sana 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Jadi 7 kali, bayangkan saudara, 7 kali dalam sehari Raja Daud dia memuji-muji Tuhan, dia menyediakan waktu untuk Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ya, Raja Daud itu adalah seorang raja. Ya, dia sangat sibuk, tetapi di dalam kesibukannya dia tetap menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena ini merupakan sebuah hal yang sangat penting, sangat krusial di dalam hidupnya. Hubungan, persekutuan dengan Tuhan akan menentukan kehidupan dia. Apakah dia akan menang atau tidak tergantung apakah dia mempunyai hubungan dengan Tuhan atau tidak. Ini sangat penting, makanya dia menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, tidak heran Daud ini bisa mengalami begitu banyak hal di dalam hidupnya. Ya, tidak heran dia bisa melihat kemenangan sebelum kemenangan itu terjadi di dalam hidupnya. Karena dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ya. Yang ketiga, Daud adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Ya. Masih dalam ayat 1 Samuel 17 ayat 37, ya. Dikatakan Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, jadi kalau Anda membaca firman Tuhan ini berbicara bahwa Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Daud sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena kalau sudah perhatikan apa yang dia katakan, dia berkata Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa. Tuhan
Tuhan yang telah melepaskan dia dari tangan orang Filistin. Dari Goliat, Tuhan yang melepaskan dia. Jadi semua Tuhan, ya, bukan dirinya, tapi dia percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong dia, ada Tuhan yang akan melepaskan dia, ada Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada dia. Jadi kehidupannya itu selalu pusatnya adalah Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kekuatannya sendiri, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, senternya adalah Tuhan. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan mau kita selalu berpusat kepada Tuhan. Apapun tantangan, situasi yang kita hadapi dalam hidup kita harus percaya ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan melepaskan kita, ada Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kita, ada Tuhan yang akan menyertai kita. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengalaman kita, ya bukan dengan pemikiran kita, bukan dengan pengertian kita, tetapi karena Tuhan. Saudara, ini adalah kehidupan yang menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini Raja Daud, ya. Dia sangat mengerti apa artinya Tuhan di dalam hidupnya. Dia tahu dia perlu sungguh-sungguh menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Baru dia akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidupnya. Dia akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong dia keluar dari setiap situasi yang dihadapi di dalam hidupnya. Ya, kalau Anda membaca dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, jadi jelas sekali dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, orang yang diberkati adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu diberkati oleh Tuhan, belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, di seluruh area kehidupanmu. Ya, maka engkau akan melihat, dia akan membuat apa saja yang engkau perbuat menjadi berhasil. Engkau akan melihat kemenangan akan terjadi di dalam hidupmu. Ya, kita harus tahu kalau kita bisa, kita mampu, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau belajar untuk mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan. Ya, kalau Anda bisa mencapai pencapaian-pencapaian dalam hidupmu, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata-mata atas hidupmu. Itu bukan karena engkau kuat, ya bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau hebat. Itu hanya karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah gaya hidup dari Raja Daud. Ya, dia sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang keempat, Daud percaya Tuhan sanggup menolong hidupnya. Ya, dia percaya Tuhan sanggup mengadakan mujizat melalui hidupnya. Apa yang tidak mungkin dia lakukan, dia percaya Tuhan sanggup melakukan itu di dalam hidupnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini yang Daud percaya. Ya, kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, ya, tentang pertempuran antara Daud dan Goliat, kita bisa lihat itu di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Coba kita baca ayat-ayat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya." Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow, ini luar biasa, saudara. Ya, statement yang disampaikan oleh Daud ini sangat luar biasa. Ya,
Dia katakan, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba, ayahnya. Kalau ada singa dan beruang datang, menerkam seekor dari dombanya, maka dia akan kejar beruang dan singa itu. Ya, dia akan hajar dan dia akan lepaskan domba itu dari mulutnya. Wah, luar biasa, saudara. Ya, dia lepaskan domba dari mulut singa itu atau beruang itu. Ya, bahkan dikatakan aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Wah, coba Anda merenungkan apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, kayaknya dia begitu berani ya. Bayangkan, binatang dombanya yang ada di mulut singa, dia keluarkan itu dari mulut singa dan janggutnya dipegang sama dia. Ini sesuatu hal yang sebenarnya mustahil bagi saya. Ya, kalau Anda membaca tentang gereja mula-mula, ya, orang-orang Kristen itu banyak yang ditaruh di arena, ya, dan ada singa di sana, ada binatang-binatang buas di sana termasuk singa, yang pada waktu mereka ditaruh di sana langsung diterkam, dicabik-cabik dan dimakan oleh singa-singa itu. Ya, demikian juga kalau Anda lihat di zaman Daniel, ya, waktu Daniel difitnah, ya, dia dimasukkan ke gua singa, saudara, singa yang lapar. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan dia, sehingga pada waktu dia ditaruh di sana, singa itu dikatupkan mulutnya oleh malaikat Tuhan, sehingga tidak mau memakan Daniel. Tetapi orang-orang yang memfitnah dia, pada akhirnya dilempar ke gua singa itu, belum juga nyampe ke bawah, udah diterkam oleh singa-singa itu, dimakan, dicabik-cabik, saudara. Ya, nah kalau Anda melihat cerita ini, bayangkan domba yang ada di mulut singa, dia ambil dari mulut singa dan janggutnya dipegang sama dia. Ini mustahil, saudara. Ya, nah kalau saya pribadi melihat ini sebagai mujizat. Ya, ini kan ada Tuhan yang bersama dengan dia, ada kekuatan supranatural yang menyertai dia, sehingga dia bisa melakukan hal ini, saudara. Ya, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Kita aja kalau lihat singa dan beruang, ya, masih jauh aja kita udah takut. Benar? Kita udah, kalau bisa kita menyembunyikan diri, ya. Saudara bayangkan, dia hadapi singa itu, bahkan dia pegang janggutnya. Ini luar biasa, saudara. Ya, ini kalau bukan Tuhan yang menyertai dia, tidak mungkin terjadi. Ini adalah mujizat, ya. Haleluya, ya. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan melalui Raja Daud, ya, sehingga dia bisa mengalami mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan di dalam hidupnya. Ini luar biasa, ya. Yang kelima, Daud percaya Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kenapa dia bisa berkata seperti ini? Karena dia mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Coba kita baca sekali lagi. Dikatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya, dia ingin mengatakan kalau dahulu Tuhan telah menolong dia, sekarang pun Tuhan pasti akan tolong dia. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan akan menolong dia. Ya, karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kuasanya juga tidak berubah, saudara. Ya, kasih setianya dalam hidup kita tidak pernah berubah, saudara. Ya, hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Semua bisa berubah. Manusia bisa berubah. Dunia ini bisa berubah. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Nah, ini yang dipercaya oleh Raja Daud, saudara. Dia tahu kalau Tuhan telah menolong dia ketika dia harus menghadapi binatang-binatang buas, maka nasib dari Goliat akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Ya, dia percaya akan hal itu, dan memang apa yang dia percaya terjadi. Ya, di atas kertas dia tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu badannya seperti raksasa. Dikatakan dalam Alkitab tingginya adalah 6 hasta 1 jengkal. Ya, 6 hasta itu sekitar 2,7 meter, saudara. Kalau ditambah 1 jengkal orang dewasa itu sekitar 20 sampai 25 cm.
Jadi kira-kira tingginya Goliat itu 5 cm lagi 3 meter, saudara. Tinggi banget. Sedangkan Daud ini diperkirakan tingginya hanya sekitar 150 sampai 155 cm. Jadi Goliat ini 2 kali lebih besar daripada Daud. Belum lagi dia pakai baju zirah, baju perang, ya, dan dia menggunakan senjata untuk berperang. Wah, perawakannya mungkin sangat mengerikan. Makanya tidak heran kalau tidak ada seorang pun dari bangsa Israel, dari tentara Israel yang berani untuk menghadapi dia. Ya, tetapi Daud berani menghadapi dia. Bahkan Daud bisa mengalahkan dia dan membunuh si Goliat. Ya, ini terjadi karena dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan kita hanya mendengar apa kata orang, atau kita mendengar kesaksian tentang orang-orang yang bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang Tuhan yang dahsyat, tentang Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, tentang Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, tentang Tuhan yang melakukan miracle. Kita pun harus menjadi orang-orang yang mengalami hal itu. Karena memang Tuhan melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Daud ini dia mengalami hal itu di dalam hidupnya. Ya, makanya dia bisa berkata Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia sangat percaya betul kepada Tuhan yang dia sembah, saudara. Ya, sehingga dia tidak pernah meragukan Tuhan. Karena dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat dia tidak goyah. Apapun situasi yang dihadapi dalam hidupnya, dia tidak pernah takut atau khawatir, saudara. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Ya, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ya, kita perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan bisa lebih mengenal dia. Dan ketika kita mengenal dia, maka kita akan tenang, kita akan damai. Apapun situasi, tantangan boleh datang dalam hidup kita, tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita akan seperti Daud yang tidak takut. Ya, pada waktu dia harus menghadapi Goliat, ya, dia nggak takut. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita tidak akan takut, karena pasti kita akan melihat penyertaan Tuhan. Pasti kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Ya, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari, ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud, sehingga dia bisa menjadi seorang yang sangat berkenan kepada Allah. Yang pertama, dia adalah orang yang berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dan dia selalu mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Yang kedua, dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, sehingga dia tidak takut menghadapi apapun situasi yang harus dihadapi. Yang ketiga, dia adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Yang keempat, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar. Tuhan sanggup mengadakan mujizat di dalam hidupnya. Yang kelima, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, inilah pesan Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pada hari ini. Ya, kiranya ini bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.